Hai teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi marikultur dan di sini terbagi atas dua, yaitu yang pertama saya akan menjelaskan tentang teknologi IMTA dan yang kedua tentang teknologi KJA offshore. Selanjutnya, teknologi marikultur. Di sini teknologi yang pertama adalah Integrated Multi-Trophic Aquaculture atau yang biasa disingkat IMTA. Sistem IMTA ini merupakan sistem budidaya yang menggunakan komoditas dengan tingkatan trofik yang berbeda. Menggunakan sistem IMTA dapat membantu dalam menjaga keseimbangan ekosistem karena setiap spesies tertentu memiliki fungsi yang berbeda seperti karnivora, herbivora, dan filter feeder, sehingga keseimbangan ekosistem mampu terjaga dengan baik. Prinsip dari sistem IMTA sendiri yaitu mendaur ulang limbah dari proses budidaya yang dihasilkan oleh spesies utama menjadi sumber energi dan nutrien bagi komoditas lainnya sehingga menghasilkan produk yang dapat dipanen dan dapat mengurangi dampak lingkungan. IMTA ini diterapkan dalam rangka mereduksi dampak negatif dari lingkungan seperti tingginya bahan organik, nilai redoks air dan tanah yang terlalu rendah, serta tingginya amonia dan nitrat dalam air. Diharapkan dengan adanya berbagai organisme yang ada dalam satu kolam perairan dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan dan lebih lanjut dapat menjamin keberlangsungan produksi budidaya. Dengan teknologi IMTA, selain didapatkan keuntungan secara ekologis, juga didapatkan keuntungan lain yaitu keuntungan ekonomis. Secara ringkas, tujuan penerapan IMTA ini adalah untuk yang pertama meningkatkan produktivitas, yang kedua keanekaragaman produk, yang ketiga meningkatkan pendapatan petambak, dan yang terakhir adalah produksi perikanan yang dapat berkelanjutan. Teknologi marikultur yang kedua adalah KJA offshore. KJA offshore ini adalah budidaya ikan dengan sentuhan teknologi tinggi, modern dan berskala besar yang dilakukan di lepas pantai atau laut. KJA lepas pantai ini merupakan teknologi yang seperti dikembangkan oleh Norwegia, memiliki beberapa keunggulan yaitu tahan terhadap gelombang dan memiliki ketahanan lebih dari 10 tahun. Cukup efektif digunakan dalam budidaya ikan karena mudah dalam pemasangan maupun pelepasan jaring. Juga memiliki beragam konfigurasi dalam pengoperasiannya, banyak digunakan secara komersial dalam teknologi KJA lepas pantai. Di samping itu, teknologi ini diharapkan akan menjadi acuan dalam usaha budidaya ikan laut di Indonesia dan mendorong peningkatan produksi serta pemanfaatan potensi lahan budidaya secara optimal dan berkelanjutan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis limbah perairan dan cara masuknya ke dalam perairan tersebut. Pertama-tama mari kita saksikan video berikut ini. Ini adalah keadaan pantai Oesapa yang kami amati. Pantai ini terhubung langsung dengan pasar dan juga dijadikan tempat pariwisata oleh penduduk lokal. Adanya aktivitas yang padat yang terjadi di pasar Oesapa ini dan juga kurangnya kesadaran masyarakat terhadap sampah mengakibatkan pencemaran yang sangat parah terjadi di pantai ini. Pantai ini sangat banyak terdapat sampah dan juga menimbulkan bau busuk akibat dari pembuangan dari pasar tersebut. Pencemaran air terjadi jika ada polutan yang masuk ke dalam air seperti zat kimia, energi, dan unsur lainnya sehingga merubah bentuk asli dari air menjadi berubah warna dan mengeluarkan bau yang tidak enak. Ada berbagai jenis sumber pencemaran air, di antaranya seperti sampah yang berasal dari masyarakat, baik itu limbah rumah tangga maupun limbah dari pertanian, dalam skala besar maupun skala kecil. Saat ini tercatat ada beberapa jenis polutan yang mampu membuat pencemaran air,
Di antaranya adalah sumber bahan yang mengandung bibit penyakit, limbah yang membutuhkan oksigen tinggi serta waktu yang lama untuk terurai, bahan yang tidak sedimen, serta bahan yang mengandung radioaktif panas tinggi. Semua bahan tersebut memiliki dampak yang tidak baik dan berbahaya bagi kehidupan perairan. Adanya berbagai kegiatan pembuangan limbah yang dilakukan oleh banyak pihak, baik itu limbah rumah tangga, limbah industri, dan juga sampah dari masyarakat lainnya akan menimbulkan berbagai potensi berbahaya bagi lingkungan perairan, termasuk kegiatan budidaya. Jenis limbah tergolong sebagai berikut. Yang pertama adalah limbah zat kimia, termasuk pestisida atau insektisida. Pestisida atau insektisida digunakan pada sektor pertanian. Bahan kimia yang satu ini masih sangat banyak digunakan karena fungsinya sebagai pembasmi serangga yang biasanya menjadi hama pertanian. Bahan kimia organik. Kimia organik adalah bahan yang sering digunakan oleh banyak orang. Misalnya saja deterjen, minyak, larutan pembersih, yang dimana jika terlarut dalam air bisa menyebabkan kematian pada ikan yang hidup di air tersebut. Selanjutnya adalah kimia anorganik. Adanya berbagai bahan kimia anorganik di dalam air seperti logam, garam, dan juga asam. Biasanya ikan yang berada pada air yang mengandung zat tersebut akan mati. Dan bukan hanya ikan saja, namun juga mandeknya pertumbuhan dari berbagai jenis tumbuhan yang dilalui oleh air tersebut. Ini tentunya tidak baik bagi kelangsungan kehidupan di perairan. Jenis selanjutnya adalah limbah padat. Limbah padat yang dimaksud di sini adalah limbah yang mengarah pada hasil pengolahan IPAL atau instalasi pengolahan air limbah yang masih belum maksimal. Limbah ini biasanya memiliki ukuran yang kecil dan cukup halus sehingga tidak bisa mengendap di dalam dasar perairan ataupun di permukaan. Melainkan hanya bisa melayang-layang di dalam air saja, dan ini tentunya membuat air menjadi lebih keruh dan tidak layak. Selanjutnya adalah limbah organik. Limbah organik merupakan limbah yang mampu terurai dengan waktu yang cukup singkat karena bantuan dari mikroorganisme pembusuk. Oleh karena itu, jika limbah organik ini dibuang langsung ke dalam air, mampu meningkatkan jumlah mikroorganisme di dalam air, yang berarti kemungkinan untuk berubah menjadi bakteri patogen juga akan semakin tinggi. Kebalikan dari limbah organik, limbah anorganik ini tidak mudah teruraikan karena sangat sulit disusupi oleh mikroorganisme pembusuk. Kalaupun bisa, maka waktunya akan sangat lama hingga limbah tersebut dapat terurai. Limbah anorganik banyak dihasilkan oleh industri besar atau kecil, serta sampah dari rumah tangga. Selanjutnya adalah proses masuknya limbah ke perairan. Ketika air sungai mengalir melalui lahan pertanian, sungai akan menampung limpahan air hujan yang jatuh di lahan pertanian dan mengalir ke sungai yang membawa residu dari pupuk, pestisida, serta senyawa kotoran hewan. Kemudian, apabila sungai mengalir melalui lahan perumahan, perkotaan, dan industri, air sungai menerima limbah cair dan padat yang kadang toksin atau bersifat racun melalui drainase perkotaan, perumahan, dan perindustrian yang umum disebut limbah domestik. Sebelumnya, kita sudah mengetahui ada beberapa jenis dan cara masuk limbah ke dalam perairan. Nah, di sini saya akan menjelaskan dampak limbah terhadap biota perairan. Dampak limbah terhadap biota perairan. Dengan banyaknya zat pencemar yang masuk ke dalam perairan, maka akan menyebabkan menurunnya kadar oksigen yang terlarut di dalam perairan. Dengan demikian, akan menyebabkan terganggunya kehidupan organisme yang ada di perairan tersebut. Ada beberapa jenis limbah yang masuk ke perairan, yaitu limbah industri, limbah pertanian, maupun limbah rumah tangga, yaitu deterjen. Nah, untuk dampaknya terhadap ikan yaitu kerusakan pada insang. Nah, dampak pengaruh dari kerusakan pada insang ikan yaitu pengaruh zat toksik atau zat beracun yang masuk menyebabkan morfologi insang berubah dan menyebabkan kematian pada ikan. Ini juga berpengaruh karena logam-logam berat
yang bereaksi dengan air akan menimbulkan rendahnya kualitas air. Kemudian yang berikut, kerusakan pada hati. Nah, limbah beracun yang masuk ke perairan menyebabkan metabolisme hati untuk bekerja lebih keras sehingga menimbulkan peradangan dan pembengkakan. Kemudian, kerusakan pada reproduksi. Di sini, beberapa peneliti menyatakan bahwa indeks fisiologi berupa GSI akan mengalami penurunan seiring dengan tingginya konsentrasi limbah beracun yang masuk ke dalam perairan. Nah, untuk kelangsungan hidup, di sini semakin tinggi konsentrasi limbah yang dipaparkan akan menurunkan kelangsungan hidup ikan karena ikan tidak mampu beradaptasi dengan kondisi semakin menipisnya ketersediaan oksigen yang terlarut di dalam perairan. Bagaimana respon fisiologis ikan akibat dari pencemaran dan apakah dampaknya bagi aktivitas perikanan? Penyebab pencemaran laut di Oesapa berasal dari sampah yang dibuang atau ditinggalkan di pantai yang terbawa ombak ke dalam perairan. Akibatnya, kondisi laut akan menjadi kotor dan berbau busuk. Pencemaran lain datang dari tumpahan minyak perahu. Tumpahan minyak mengandung senyawa hidrokarbon yang mengakibatkan tingkah laku ikan tidak menentu dan mengalami stres. Akibatnya, terjadi ketidakseimbangan ikan dalam berenang. Secara fisiologi, tumpahan minyak perahu berakibat pada proses respirasi dan keseimbangan tubuh. Pada proses respirasi yaitu, senyawa hidrokarbon dapat menghambat insang dalam melakukan proses pertukaran gas. Sedangkan pada keseimbangan tubuh yaitu dapat merusak silip ikan. Jika ini dibiarkan, maka dampak terhadap aktivitas perikanan yaitu terjadi kematian pada ikan atau menurunnya produksi ikan.